Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan si John Itung. Di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, John Itung akan mereview LCD touchscreen untuk HP Xiaomi Redmi Note 4X ya. Ini saya akan review LCD-nya. Nah, di sini di mana Abang membeli LCD touchscreen ini, terus bagaimana kualitasnya dengan harga segitu, bagaimanakah kualitas yang diberikan, apakah worth it untuk kita beli. Nah, itu akan saya bahas semuanya setelah pemasangan LCD touchscreen-nya ini ya. Berapa harganya, di mana saya beli, terus gimana kualitasnya, terus worth it kah untuk kita beli kayak gitu kan. Nah, baiklah, ini saya skip dulu langsung ke pemasangan. Setelah pemasangan kita akan lihat ya sama-sama bagaimana kualitasnya, berapa harganya, di mana saya beli, dan apakah itu worth it untuk kita beli. Ya, baiklah, saya skip dulu videonya langsung ke pemasangan guys ya. Nah, di sini udah saya pasang tuh LCD satu set sama touchscreen-nya, dan ini masih ada isolasi kertasnya guys ya, untuk saya merapetkan ya supaya lemnya bisa menempel maksimal, LCD touchscreen-nya bisa rapet, dan begitulah. Saya menggunakan isolasi kertas. Oke, kita buka dulu isolasi kertasnya. Ya, untuk karet gelang pun bisa juga ya, bisa juga. Dulu saya menggunakan karet gelang guys ya, berhubung karena ada suatu kejadian pada saat itu saya menggunakan karet gelang ya. Dan pas saya buka karet gelangnya dan lemnya udah kering kira-kira 1 malam lamanya, dan LCD-nya malah bergaris-garis tuh, buram, kabur kayak gitu. Padahal sebelum dipasang itu bagus-bagus saja. Nah, makanya saya menggunakan isolasi kertas ini pun, isolasi kertasnya ini kagak menekan guys ya. Ini hanya melengketkan saja, tidak ada tekanan sama sekali di sini. Ini hanya merapetkan saja. Nah, jadi tidak ada tekanan apapun pada LCD touchscreen yang kita pasang menggunakan isolasi kertas untuk merapatkannya ini guys ya. Kita lepas dulu isolasi kertasnya ini. Oke, ini untuk menunggu lemnya ini kering maksimal. Kalau saya biasanya 1 malam lamanya. Nah, sebenarnya 3 jam 4 jam itu sebenarnya udah bisa. Tapi untuk lebih maksimal dan alangkah lebih baiknya 1 malam itu udah kering maksimal tuh ya, sampai ke dalam-dalam. Kalau 3 sampai 4 jam itu ya kering juga. Cuma mungkin bagian dalamnya itu masih kurang kering. Oke. Nah, di sini guys ya, nah tuh udah kita lepas tuh ya isolasi kertasnya, dan ini saya udah merapetkannya dan mengelemnya dan udah rapet ya. Nah, di sini saya akan review, tapi sebelumnya di mana Bang John beli? Nah, oke. Aku beli di sini guys ya. Di Shopee, di toko Graha Seperempat di Jambi ya, di toko Graha Seperempat di Jambi harganya 175.000 dan terjual 4,6 ribu. Itu angka yang sungguh lumayan banyak guys ya untuk penjualan seperempat khususnya LCD touchscreen ini ya. Nah, dan ratingnya 4,7 itu termasuk bagus lah ya, termasuk bisa kita beli walaupun kita belum pernah membelinya. Nah, kalau angka penjualannya udah segini dan untuk ratingnya udah segini 4,7 ini jangan ragu-ragu guys ya, dibeli saja ya, seperti itu ya. Memang dari 1.000 pengiriman ada beberapa yang mungkin ada kerusakan karena diekspedisi atau barangnya kurang bagus, tapi at least di sini dengan angka penjualan yang segini, kalaupun teman-teman belum pernah membelinya, dengan angka penjualan segini jangan ragu-ragu. Kalau saya sih seperti itu. Nah, andai kata nanti kita beli ada apa-apa kan bisa diretur juga. Tapi intinya dengan angka segini itu penjualannya bagus dan kualitasnya ya lumayan aja. Karena orang membeli itu kalau kualitas bagus, dia akan membeli lagi. Bahkan dia akan menyarankan kepada keluarga, kepada sahabat, sanak keluarga, family, dan lain sebagainya kan, untuk membeli di toko ini. Dan penjualannya udah 4,6 ribu. Ya, dan harganya 175.000 rupiah guys ya. Nah, ini coba kita lihat dulu. Nah, ini frame atau tulang tengahnya ini udah pada lepas-lepas tuh ya, karena ini keluaran HP lama juga guys ya. Redmi Note 4X ini teman-teman bisa lihat di sini tuh udah pada belepasan tuh pinggir-pinggirnya di frame atau tulang tengah atau di bezel kah apalah namanya ini ya. Nah, tapi basically ya pada dasarnya di sini
Nah, ini bisa rapet ya, bisa presisi kita pasang. Itu menunjukkan atau bisa menjadi indikator bahwasanya LCD touchscreen-nya ini tipisnya sama banget dengan yang ori pabrik guys ya. Tuh, tidak ada cahaya yang bocor dari samping ketika kita menghidupkan. Nah, ada kan beberapa seperempat LCD itu ketika kita pasang, itu kurang rapet atau LCD-nya itu ketebelan sehingga cahaya bisa bocor dari samping. Nah, kalau ini tidak ada cahaya yang bocor dari samping, pemasangannya pun bisa rapet dan kita bisa melihatnya dengan bagus kayak gitu. Indah rasanya kita melihatnya ini guys ya. Nah, di sini saya tidak menambah-nambahi atau tidak mengurang-ngurangi juga. Di sini berdasarkan fakta sebagaimana adanya, sama-sama kita lihat di sini dan kalaupun teman-teman ingin bertanya, silahkan komen-komen aja. Nah, ini udah kita pasang. Secara fisik ini bagus dan bisa presisi kita pasang guys ya. Tuh, itu menandakan bahwa LCD touchscreen-nya ini sama banget ketebelannya atau ketipisannya dengan yang ori pabrik. Nah, ini sentrenya mana bang? Nah, ini ketika masuk sentrenya ini udah posisinya kagak ada tuh ya. Jadi kita pasang LCD-nya. LCD touchscreen. Kita ganti LCD touchscreen-nya. Nah, oke. Di sini coba kita akan mengecek touchscreen-nya ya dari segi fisik dan pemasangan itu bagus ya, bagus. Berhubung di sini memasukkan kata sandi atau menggambar pola ya. Tuh, di sini tulisannya masukkan kata sandi sebenarnya pola. Ya, coba. Nah, di sini guys ya, karena kita tidak tahu polanya ya, jadi kita akan mengecek seadanya saja. Tapi nanti kalau pelanggannya udah ke sini ngambil HP-nya, nanti kita buka polanya, kita cek semuanya ya, dari atas sampai bawah. Tapi kalau ini ya segini saja kita bisa mengecek. Tapi di sini yang perlu kita garis bawahi adalah cara kita ya menyentuhnya ini sama banget 100% sama banget dengan yang ori pabrik guys ya. Tidak terlalu kuat kita menyentuhnya. Layaknya kita beli HP baru ya, ori pabrik ya. Jadi kita menyentuh itu daya penyentuhan kita itu ya selayaknya kita menyentuh HP baru kayak gitu kan. Tuh enak untuk disentuh sama banget, persis banget dan sensitif banget sama dengan yang ori pabrik. Untuk touchscreen-nya tidak ada kendala sama sekali, touchscreen-nya aman ya, aman-aman saja. Ya dari segi fisik oke, dari segi touchscreen oke, 100% sama, baik ketebalan dan ketipisannya sama dengan yang original dan touchscreen-nya sama dengan yang original. Worth it sajalah. Nah, kemudian kita akan mengetes proximity sensor atau sensor di sini. Nah, ada beberapa HP terlepas dari kerusakan sensor ya, anggap saja sensornya ini bagus ya. Ada beberapa HP yang dimana ketika kita pasang LCD seperempat yang bukan original, ada beberapa HP yang ketika dipasang udah kita presisikan sepresisi mungkin, ada yang sensornya masih saja ketutup karena kualitas touchscreen yang di sini itu kurang bagus dan kurang baik sehingga sensornya ketutup dan mengakibatkan kalau kita nelpon layarnya otomatis mati dan kita nggak bisa mematikan teleponnya ya karena layar LCD-nya mati begitu kita nelpon atau mengangkat telepon kayak gitu kan. Itu yang perlu kita ketahui seperti itu. Baiklah, di sini saya akan coba nelpon dulu. Kita nelpon nomor darurat. Perhatikan ini sensornya dan nah, ketika saya dekatkan jari tangan saya ke sini, sensornya mati. Nah, sensornya berfungsi maksudnya bukan mati. Sensornya berfungsi dan layarnya mati. Nah, itu menandakan sensornya ini bagus dan LCD-nya ini aman. Dengan harga 175, sensor kagak ketutup dan bagus ya. Nah, kalau sensor ketutup kita nelpon. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena saya pernah mengalaminya yang dulu itu kalau nggak salah di HP Oppo F1 kalau saya nggak salah ya. Itu ketika saya pasang LCD touchscreen-nya, pas orangnya nelpon langsung mati tuh layar HP-nya. Nah, oleh karenanya di sini itu bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Kalau kita pasang LCD itu kalau bisa sepresisi-presisi mungkin. Kalaupun udah presisi, terkadang kualitas dari touchscreen itu sendiri yang bisa menyebabkan sensornya ketutup. Namun dengan harga 175, LCD touchscreen Xiaomi Redmi Note 4X ini bagus-bagus aja, tidak sensor ketutup, tidak ada ketutup guys ya. Nah, itu juga kalau kita mendengarkan VN atau voice note lewat chatting WhatsApp, itu biasanya akan mati tuh layarnya, kan ribet kayak gitu. Dan juga
Kalau kita nelpon call center, tekan 1 untuk berbicara dengan customer service kami, baik call center Telkomsel, Telkom, Wi-Fi, dan lain sebagainya. Bagaimana kita mau tekan 1 kalau layar LCD mati? Memang ada beberapa HP yang sensor ketutup, nelpon layar mati, tekan tombol power, layar LCD mau hidup. Tapi kebanyakan HP yang pernah saya temui, sensor ketutup, layar LCD mati, ketika nelpon tekan tombol power, tidak ada perubahan apapun. Coba-coba di sini kita akan nelpon panggilan darurat lagi. Coba kita tutup sensornya, tekan tombol power. Tuh kan, tombol powernya ditekan, tidak mau hidup tuh. Nah, LCD-nya bagaimana kita mau mematikan ini? Nah, kecuali kita lepas tuh sensornya. Coba. Nah, baru dia mau. Nah, kita nggak bisa mematikan telepon kalau lawan bicara kita nggak mematikannya. Bagaimana kita mau mematikan telepon kalau layar LCD-nya mati? Nunggu pulsa kita habis dulu. Yang ribet atau yang repot adalah kalau orang ditelepon di situ nggak enak mematikan karena kita nelpon duluan. Nah, kagak mati-mati tuh teleponnya, menunggu pulsa kita habis, kan ribet. Tapi dengan LCD 175.000 ini, Redmi Note 4X ini bagus ya. Dari segi fisik, pemasangannya bisa presisi, ketebalannya sama dengan yang ori pabrik. Kemudian touchscreen-nya sama banget 100% sensitifnya dengan yang ori pabrik. Kemudian ya sensornya bagus dan tidak tertutup. Dengan harga 175.000 ini, dengan harga yang segini kita dapat kualitas segini yang dimana LCD-nya juga bagus-bagus saja dan mata kita tidak sakit untuk melihatnya. Itu worth it kalau menurut saya. Demikian sharing kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen. Kalau ada pendapat lain silahkan komen-komen juga. Dan kalau teman-teman pengen sharing sama John Itung, boleh silahkan DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini, @JohnItung. Aku akhiri sampai di sini. Saya John Itung. See you the next video, my brotherku.